orang yang dengar juga goblok juga lu, ya. Goblok juga nih ya, makanya saya bilang anjing-anjingnya Saifuddin itu ya, anjing-anjingnya Saifuddin. Ya coba lihat masuk apa ke Yosua Tewu langsung wah mau mencaci maki Yosua Tewu itu kan anjing-anjingnya Saifuddin. Goblok juga. Bodoh kalian, pakai otak. Bila orang kok yang salah. Nah, makanya harus jelas. Ya, perlunya kita transparansi dalam hal keuangan. Ya ini lah, supaya jangan gigit-gigitan gini. Bikin malu kan? Nah, coba kalau dari awal nurutin omongan saya, akan nggak terjadi gigit-gigitan. Akhirnya pakai nama Watmah juga kan, nama istrinya KC juga. Jangan, kita nggak mau lah, semunafik loh. Masih plan begitu ya. Makanya sebetulnya yang dilakukan oleh Saifuddin ini terlepas apapun motivasi dia tentang uang apa segala macam, ya. Ya Anda kalau berani cari duit dengan cara kayak Saifuddin ya boleh-boleh saja coba. Cari Saifuddin dengan cara mengkritik Islam kan? Ya Anda boleh saja kalau berani, ya kan. Nah, Anda punya nyali nggak untuk cari uang dengan cara mengkritik Islam begitu kayak Saifuddin? Nah, kalau Anda nggak punya nyali ya jangan ikut-ikut ya, dan juga nggak usah menghina-hina Saifuddin juga. Ya, saya emang nggak menghina Saifuddin, tapi saya harus katakan dengan jelas bahwa Saifuddin tidak memberitakan Injil, dia mengkritik Islam seperti yang saya lakukan. Ya, saya mengkritik Islam, tetapi saya juga memberitakan Injil, ya. Makanya memang saran buat Saifuddin adalah belajar teologi lagi yang matang. Ya, mau dari mana, jangan kayak Aceh, diajari gerak malah itu akhirnya enggak karu-karuan, ya kan. Nah, jadi Saifuddin harus belajar teologi lagi yang benar. Dia belajar gali. Jadi jangan cuma fokus kalau dia mau memberitakan Injil dengan benar-benar. Tapi kalau posisi Saifuddin sekarang buat saya adalah dia mengkritik Islam dan itu saya dukung, ya. Saya dukung. Kalaupun dia cari uang, saya tidak pernah mempermasalahkannya. Mengapa saya tidak mempermasalahkannya? Ya, karena beberapa orang, ya, berani nggak cari uang dengan cara begitu? Kalau nggak berani ya kan ya jangan ribut. Saya tidak pernah mempermasalahkan Saifuddin cari uang dari begitu. Yang saya permasalahkan ketika dia tuduh saya yang nilep duitnya KC, sekarang kan kebukti kan. Ya kan, akhirnya ruwet sendiri saling gigit. Nah, tetapi kita tetap mau dukung Saifuddin. Karena itu kan semua salah paham, ya kan. Salahnya di mana? Saifuddin. Kenapa dia tuh orangnya kalau udah apa terus tutup blok gitu ya. Ini orang tidak suka komunikasi. Nah, ini kritik buat Saifuddin, semoga dia dengar. Belajar ngomong, ya. Banyak masalah bisa selesai kalau kita ngomong. Kalau kamu tidak suka anaknya Yosua Tewu ngambil uang, bilang, "Nggak boleh begitu, ini uangnya KC." Kalau kamu minta bayaran, ngomong di depan, atau nanti hitung-hitungan, ini biar KC beres tuh. Banyak banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tanpa harus ribut. Makanya saya langsung minggir, ya. Walaupun saya jadi korban difitnah juga kan, tetapi kita nggak urusan itu, ya. Kita nggak urusan itu. Sudah biasa difitnah itu sudah biasa. Yang penting kan bukan kita yang ngambil, Tuhan yang bela kita kan, akhirnya kan ketahuan kan siapa yang pegang duitnya, ya kan. Walaupun itu semua juga, belum jelas dan kita juga nggak bisa bilang Yosua Tewu salah, kemarin kan saya sudah bilang, anaknya Yosua Tewu punya hak, karena kan saya ngikutin itu kan, saya ngikutin dari awal kan bagaimana anak Yosua Tewu ngerjain production house-nya Saifuddin, emang beli peralatan itu nggak pakai duit? Pakailah. Emang kerja tiap hari datang begitu nggak pakai duit? Bikinkan logo begitu, Anda tahu nggak cara bikin logo begitu bayarnya berapa? Kalau yang profesional bisa 10 juta ya bikin bikin logo-logo begitu ya, ya kan? Nah, Anda kira, ngaturin semua satu gitu nggak sekolah? Iya kan? Saya aja masih berantakan begini ya kan, karena, teman Iran itu kan nggak full time ya kan, dan saya juga nggak mau memanfaatkan itu. Sekalipun mereka menawarkan bantuan, saya sangat hati-hati sekali karena tetap saya harus menghargai. Jadi apa yang bisa saya beri, oh saya bayar ya, teman-teman Iran itu saya bayar loh. Waktu mereka bantu kita pelayanan, karena saya kan cari uang, ya kan. Saya kan menggunakan, apa namanya, YouTube saya yang join member itu kan buat cari uang. Dan saya gunakan untuk pengajaran-pengajaran itu. Jadi saya kudu bayar sama dia, nggak boleh gratisan, enak aja loh.
ya kan? Bukan YouTube saya buat cari uang, bukan. Tapi kan itu buat cari uang, ya kan? Itu nafkah, itu profesi saya. Bukan YouTubers, bukan. Tetapi multimedia yang saya gunakan ini, saya punya studio, saya punya 2 studio ya. Studio 1, studio 2. Studio 2 itu yang buat praise and worship, studio 2-nya yang buat live ini sekarang ini. Saya punya 2 studio. Wah, itu bangunnya nggak murah ya. Peralatan di dalam itu nggak murah. Oh, itu datangnya dari donasi, nggak mungkin dari saya sendiri, dari donasi, sebagian dari privat saya, tapi sebagian dari donasi. Oh, itu udah saya buka semua, jangan khawatir ya, jelas keuangannya. Nah, makanya harus jelas, ya, perlunya kita transparansi dalam hal keuangan. Ya ini lah, supaya jangan gigit-gigitan gini, bikin malu kan? Nah, coba kalau dari awal nurutin omongan saya, akan nggak terjadi gigit-gigitan. Akhirnya pakai nama Watmah juga kan, nama istrinya KC juga. Jangan, kita nggak mau lah, semunafik loh. Mendingan lihat Pak Jenderal Tobing, pakai nama saya nggak apa-apa. Nah, enak kan, jelas kan? Kalau dari awal pakai nama istrinya Saifuddin perlu dibuka nggak? Ya nggak perlu lah. Anda tinggal percaya ya jalan. Nah, tapi kalau kita mengumpulkan dana untuk orang ketiga pakai namanya Saifuddin, kita kumpulkan dana KC harus dibuka. Kecuali kita kumpulkan dana langsung buat KC pakai namanya KC, nggak perlu dibuka. Kan dulu sudah saya tawarin, katanya nggak boleh, anaknya nggak mau. Ya kan? Anaknya kayaknya nggak mau, apa buka pakai namamu, apa pakai nama Pak KC atau nama ibumu. Kan nggak mau kan? Itulah kemunafikan. Jadi memang biang kerok, anaknya KC ini memang biang kerok ya. Memang bikin perpecahan. Dari mana perpecahan itu? Spiritnya memang udah nggak bener ya. Akhirnya Saifuddin cokot-cokotan sendiri sama Yosua Tewu. Saya mau dipancing, nggak mau, enak aja loh. Nah, makanya saya lebih mengklarifikasi. Saya nggak mau urusan dengan dia fitnah saya, nilep. Ya kalau dia bisa buktikan, kan nggak bisa kan. Akhirnya cokot-cokotan sendiri. Benar nggak? Dari awal nurut sama saya akan nggak duitnya Saifuddin ditilep? Katanya ya ditilep ya. Kan nggak mungkin. Kalau dari awal kita periksa begitu terus, ditonton terus gitu kan, orang kan semua mata melotot, yang mau nilep pun ngeri, takut. Ya enggak, kayak duitnya Damaris kan nggak bisa ditilep. Mana bisa duitnya Damaris ditilep. Siapa yang mau nilep? Saya aja nggak bisa ngambil kok. Saya saja nggak bisa ngambil. Saya saja nggak bisa ngambil, ya kan? Padahal kita yang teriak-teriak, saya yang pasang badan, itu aja saya nggak bisa ngambil. Saya tetap tergantung dengan para penatua di Damaris. Saya saja nggak bisa ngambil keputusan, tetap tergantung dengan tim penatua di Damaris ya. Walaupun aduh lama amat nih, aduh. Tapi ya memang saya harus tergantung, saya harus menunggu kesiapan mereka, itu namanya kerja tim. Nggak bisa kita apa-apa mau pet sendiri, was mau kita ya nggak bisa. Kalau tim kita belum sanggup, ya kita kudu sabar nunggu. Tunggu, ya asal jangan tunggu-tungguan, ditunggu. Tapi kita tanya, komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, antara setiap diaken sama, harus komunikasi. Enggak komunikasi ya gegeran terus, kayak Amin Wijaya. Kenapa Amin Wijaya gegeran terus? Karena kurang komunikasi. Ya, kalau udah nggak seneng sama orang, tutup. Ya kan? Nggak heran, keluarganya juga berantakan. Nggak mau komunikasi. Anda tahu nggak orang yang keluarga berantakan? Karena nggak mau komunikasi. Ya, orang-orang yang keluarganya berantakan karena Anda tidak mau komunikasi. Anda menutup komunikasi. Karepmu dhewe, salahmu dhewe. Ya, orang-orang yang keluarganya berantakan karena dia menutup komunikasi. Anda introspeksi sekarang. Semua orang yang keluarganya berantakan, Anda introspeksi. Karena Anda tutup itu jalur komunikasi. Gereja-gereja yang pecah karena dia tutup pintu komunikasi. Kalau kita, saya selalu buka, kecuali orang itu nutup pintu komunikasi buat saya, itu bukan urusan saya. Ya, selama perdamaian itu ada di tangan kita upayakan perdamaian. Tapi kalau perdamaian itu sudah ditutup, kita serahkan dia sama Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Benar nggak? Pokoknya kita maju terus. Jangan suruh saya, oh ya kan bisa pakai cara lain, enak aja loh. Emang lu siapa, gua siapa? Emang gua cowok apaan? Kalau kamu sudah tutup handphone kita,
Dua-duanya lagi ya nomornya kan, ya itu bukan urusan kita lagi, pokoknya kita lurus lempeng sama Tuhan. Tetapi kita tetap mau dukung Saifuddin ya, tetap. Apakah sebagai dukungan karena dia memberitakan Injil? Bukan, Anda jangan jangan terkecoh, dia tidak memberitakan Injil. Bandel ini kalian ini orang. Saifuddin tidak memberitakan Injil, dia mengkritik Islam karena dia mencintai Indonesia. Ya, sama seperti saya mengkritik Islam. Jangan jangan semakan memberitakan Injil itu sama dengan membukakan pikiran orang untuk memberitakan Injil. Goblok, ini orang yang dengar juga goblok juga lu, ya. Goblok juga nih ya. Makanya saya bilang anjing-anjingnya Saifuddin itu ya, anjing-anjingnya Saifuddin. Ya coba lihat masuk apa ke Yosua Tewu langsung wah malah mencaci maki Yosua Tewu itu kan anjing-anjingnya Saifuddin. Goblok juga. Nanti kalau ketahuan nanti Saifuddin kenapa lu cungkring semua, malu semua lu ntar lu. Ini cuma tinggal sumpah serapah aja lu ntar jadi. Nggak beda sama. Makanya semua yang di dalam komunitasnya rombongan Nabi 26, jangan pernah bela-belain saya sampai Anda ribut, sampai Anda mencaci maki orang ya. Ya kalau Anda bilang, ya cukup cek aja videonya tanggal sekian. Anda cukup ngomong seperlunya, nggak usah sampai kayak mencaci maki orang yang sedang mencaci maki saya. Nanti Anda akan disebut dengan anjing-anjingnya Paul, sama anjing-anjingnya N26. Jangan, karena saya menyebut orang-orang yang mencaci maki saya, membelain Saifuddin atau Yosua Tewu atau Gilbert sebagai anjing-anjingnya Gilbert, anjing-anjingnya Yosua Tewu, anjing-anjingnya Saifuddin. Anjing dong namanya. Dan anjing-anjing tidak masuk kerajaan surga. Dibilang begitu ya, Alkitab bilang anjing-anjing tidak masuk kerajaan surga. Nggak akan selamat. Ya kan? Orang-orang yang penjilat itu loh, orang-orang yang suka cari muka, orang-orang yang wah pokoknya bela mati-matian, nggak urusan bosnya bener salah. Anjing kan gitu kan, bosnya bener salah pokoknya bela kan. Bener salah pokoknya bela. Bodoh kalian, pakai otak. Bela orang yang salah. Udah jelas nggak memberitakan Injil. KC itu tidak memberitakan Injil ya, dia mengkritik Islam. Anda harus terima. Kok memberitakan Injil ngawur? Salah. Tapi Saifuddin itu membaptis banyak orang, Pak. Saifuddin membuat orang Islam jadi Kristen. Alkitabnya ada bilang begitu? Enggak ada. Alkitab suruh bilang apa? Jadikan murid. Apakah Saifuddin memuridkan? Tidak. Mana ada muridnya Saifuddin yang jadi? Enggak ada. Kalau murid kita banyak, ikut Yakin semua banyak ya. Banyak dan selalu ikut dalam kelas-kelas kita. Nah Saifuddin mau memuridkan apa? Belajar Islamologi lagi? Jelek-jelekan Islam lagi, mengkritik Islam? Bukan. Balik lagi, tapi kita mau tetap dukung Saifuddin. Dukung, jangan malah nggak didukung, salah. Saya ngomong begini supaya Anda objektif. Anda tahu bedanya memberitakan Injil dengan mengkritik Islam. Harus tahu bedanya. Kita mengkritik Islam karena ada ketidakadilan di Indonesia dan saya dukung Saifuddin Ibrahim 1.000.000%. Dukung. Ya, masalah Anda mau nyumbang duit sama Saifuddin apa enggak itu terserah, Anda percaya tetap sumbang, ya. Memang di Amerika kan butuh duit banyak, ya kan? Karena suaka di Amerika nggak kayak di Eropa. Kalau di Eropa kita dicukupi. Kalau di Amerika Anda sepertinya nggak dapat tempat, Anda kudu nyari tempat sendiri. Kalau suaka di Amerika, kalau suaka di Eropa kita dikasih camp. Saya sempat tinggal di camp 2 minggu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, kalau saya tulus hatinya, saya hanya dikasih apartemen, ya, kasih apartemen saya. Jadi nggak tinggal di camp. Saya cuma 2 minggu di camp. Istri saya dan anak saya pun sempat 2 minggu di camp. Makanya kita bisa masuk ke camp bolak-balik. Ya, sampai dengan hari ini saya masih bisa masuk ke camp bolak-balik. Ya, karena udah kenal semua sama orang di camp itu. Kenal baik kita. Makanya kita bisa masuk bolak-balik di camp. Itulah sebabnya saya bisa memberitakan Injil di dalam camp. Harusnya nggak boleh kan? Tapi kita bisa masuk bebas. Kenapa banyak orang-orang Indonesia pelayanan ke sini nggak bisa masuk camp? Nggak tahu caranya. Oh, saya mah gampang masuk ke camp. Karena saya kenal semua orang di dalam camp itu, sama pengurus-pengurusnya apa namanya, pengurus lah begitulah ya, officer-officernya gitu kenal semua kita yang di Jerman sama yang di Belanda kita kenal semua makanya kita bisa bolak-balik masuk. Ya, tapi kita juga jaga hati-hati, nggak sembarangan juga karena kita juga nggak mau memanfaatkan hubungan itu karena memang nggak boleh ya memberitakan Injil, mengagamakan orang
Di camp itu nggak boleh, itu netral. Ya. Nah, balik lagi, Anda harus jelas dulu mana memberitakan Injil, mana yang mengkritik Islam. Kita mengkritik Islam karena kita mencintai Indonesia. Harus bedain, ya. Seperti saya mengatakan kebenaran sekalipun pahit, sekalipun harus saya lakukan, ya. Ade Armando kan setuju dengan saya kan akhirnya kan. Walaupun dia bilang ada nggak setuju apa ya, tapi dia ngomong harus setuju. Yang saya ngomong benar semua. Memang terjadi semua yang saya ngomong. Makanya Ade Armando menganggap saya lebih cerdas daripada Saifuddin kan. Ya jangan, masa Saifuddin jadi relawan Ukraina, ya jangan dong. Tapi memang kalau usulnya Pak Putih, Saifuddin kenapa di Polandia? Karena pasti diterima suakanya. Ya, karena Saifuddin kan lari dari Islam. Pasti diterima kalau di Polandia. Karena Polandia tidak menerima suaka Islam. Ya, tolak, begitu kamu Islam, tolak sama Polandia, nggak mau dia. Tapi kalau Anda orang Kristen yang lari dari Islam, Anda minta suaka di Polandia, langsung terima. Ya, karena itu sama mereka buat bahan propagandanya mereka juga nih loh, kelakuan Islam. Ini loh kelakuan Islam. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini rupanya ada yang mau kasih laporan, ini reporter